Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-46, Allah menceritakan sebuah kisah yang sangat agung. Allah berfirman, "Walau aradu al-khuruj la'udda lahul 'uddatan walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'a qa'idin." Allah berfirman, dan jika mereka mau berangkat untuk perang, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia, Allah, melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Ayat ini ketika mengisahkan orang-orang munafik yang mereka tidak mau ikut perang bersama Rasulullah SAW. Kalau mereka mau, mereka persiapan. Tapi ternyata ketidakmauan mereka itu adalah Allah yang memberikan. Karena Allah benci kalau mereka ikut dalam peperangan. Maka Allah katakan, walakin karihallahu imbi'athahum, akan tetapi Allah tidak suka kalau mereka ikut pergi. Lalu Allah katakan, fathabbatahum, lalu Allah lemahkan keinginan mereka. Sebagian orang ketika ada kebaikan-kebaikan, pintu-pintu kebaikan, dia tidak terbetik untuk melakukannya. Bahkan sebagian mereka merasa bahwa dia tidak membutuhkan kebaikan itu sehingga dia tidak melakukannya. Itu salah. Ketika ada kebaikan dan engkau tidak melakukannya, berarti engkau yang rugi. Allah tidak menggerakkan hatimu untuk melakukan kebaikan itu. Ketika ada fursah untuk membantu saudaramu, lalu engkau tidak membantunya, maka engkau yang rugi. Ketika ada kemampuan engkau untuk menolong saudaramu, lalu engkau tidak menolongnya, maka engkau yang rugi. Bisa jadi Allah tidak menggerakkan hatimu. Kalau engkau tidak membantu agama Allah, Allah tidak akan pernah rugi, tapi engkau yang rugi. Kalau engkau tidak mau menolong agama Allah, Allah akan utus orang yang akan menolong agama Allah tanpa dirimu. Maka ketika engkau tidak dipilih oleh Allah, jangan engkau merasa agama ini butuh dengan pertolonganmu, tapi engkau yang butuh dengan agama ini. Ketika hatimu tidak terbetik, ketika engkau tidak mau, maka koreksi dirimu. Apakah ini kelemahan iman? Yang menggerakkan tangan kita untuk berinfak dan bersedekah kepada saudara kita itu Allah. Ketika ada saudara kita mengajak berinfak dan bersedekah, jangan berpikir bahwa saudara kita mengharapkan diri kita, tidak. Tapi saudara kita hanya mengingatkan kita. Kalau engkau tidak mau, jangan engkau merasa dirimu hebat sehingga ketika saya tidak mau, saya dibutuhkan. Tidak butuh. Allah tidak butuh pertolonganmu. Allah tidak butuh dirimu, tapi dirimu yang butuh Allah dan butuh agama Allah. Ketika engkau tidak mau bergerak, sementara kau mampu bergerak, sama seperti orang munafikin yang ketika itu mereka tidak mau berperang padahal mereka mampu berperang. Kenapa? Akibatnya karihallahu bi'athahum, Allah tidak mau menggerakkan hati mereka. Fasabbatahum, Allah lemahkan keinginan mereka. Ikhwanu fiddin rahimani rahimakumullah. Pada hakikatnya ayat ini bukan hanya berkaitan dengan perang, tapi semua kebaikan yang kita mampu melakukannya lalu kita tidak mau melakukannya, maka itu adalah kerugian. Bisa jadi Allah biarkan kita dalam kemalasan. Yang lebih jelek lagi, ketika dia diajak berdakwah, diajak kepada kebaikan, dia menganggap orang yang mengajak membutuhkan dia. Tidak ada yang butuh engkau, agama tidak butuh engkau, Allah tidak butuh engkau, dakwah tidak butuh engkau, tapi engkau yang butuh Allah, butuh agama dan butuh dakwah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita untuk menolong agama Allah, dan itu kebaikannya kembali kepada diri kita. Subhanakallah wa bihamdi, alhamdulillahirabbil alamin.